Halo anak-anak, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Pak Rindo di tema 9, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, coba anak-anak kalian perhatikan. Ada Lani sedang asik menonton televisi. Ternyata yang dia tonton adalah iklan sirup. Nah, sebentar lagi Ramadan ya, pasti banyak iklan sirup. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar salah satunya tentang iklan. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Dengan menyaksikan berbagai iklan elektronik, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dan unsur iklan elektronik dengan tepat. Yang kedua, dengan menyaksikan video pembelajaran, siswa dapat membedakan materi, zat tunggal, dan zat campuran dengan benar. Yang ketiga, dengan menggambar pola lantai sederhana, siswa dapat menyebutkan berbagai pola lantai dalam tarian tradisional dengan percaya diri. Nah anak-anak, mari kita menuju materi yang pertama. Iklan elektronik. Dari tadi iklan melulu ya. Sabar, iklan ada di mana saja kok. Selain di TV, iklan juga ada di radio dan internet. Iklan radio. Nah anak-anak, iklan elektronik yang pertama itu disampaikan melalui radio. Iklan dari radio bersifat audio, hanya bisa didengarkan. Biasanya di dalamnya terdapat suara manusia, musik, dan efek suara. Iklan di radio biasanya berupa percakapan dan narasi tentang suatu produk barang atau jasa. Pemerintah juga sering menggunakan radio sebagai media penyampai iklan layanan masyarakat. Oleh karena itu, radio berfungsi sebagai sarana penerangan, pendidikan, hiburan, dan sarana propaganda. Contohnya, di daerah kita ada Suara Semarang ya, 96,9 FM, radio keluarga sejahtera. Nah anak-anak, mari kita dengarkan salah satu contoh iklan elektronik, yaitu iklan dari radio. Kalian dengarkan baik-baik ya. Bosen banget liburan. Isinya tugas semua. Besok pergi yuk ke puncak. Jangan. Corona tuh lagi mewabah. Ya elah Rin, santai. Gua tuh gak akan kena corona. Gua tuh kuat. Iya lo kuat, Gap. Tapi orang lain tuh gak sekuat lo. Hah? Maksud lo apa sih? Maksud gue tuh, Gap, corona mungkin gak akan membuat lo sakit. Tapi lo bisa jadi membawa virusnya. Lo bisa tularin virus ini ke orang lain tanpa lo sadari, tahu? Sumpah. Seriusan? Gak bercanda kan lo? Iya, makanya kalau nggak mendesak gak usah keluar rumah. Apalagi sampai liburan. Jangan deh. Mendingan lo stay at home aja. Karena itu cara terbaik dari kita untuk menolong orang lain. Bener juga sih apa kata lo. Yaudah, gue liburan di rumah aja deh. Gue gak mau buat orang lain sakit. Cuman ini cara gue buat nyelamatin orang lain. Nah, gitu dong. Itu baru bagus. Yaudah yuk, kita lanjut lagi aja nugasnya. Ayo kita sama-sama perangi virus corona. Ikuti gerakan stay at home dengan mengganti aktivitas sehari-harimu di rumah. Karena tanpa kamu sadari, langkah kecilmu dapat menyelamatkan banyak jiwa. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai mendengarkan contoh iklan elektronik dari radio? Nah, setelah mendengarkan contoh iklan di radio, jawablah pertanyaan berikut ini di buku tugasmu. Tulislah soal berikut, kemudian pilihlah jawaban yang paling tepat. Jika kalian mendengarkan dengan sungguh-sungguh, pasti dua soal ini tidak masalah kan untuk kalian? Nah, selagi kalian mengerjakan, silahkan kalian pause video ini.
sekarang. Iklan elektronik yang kedua biasa kita lihat di televisi. Iklan televisi. Iklan dari televisi bersifat audiovisual, dapat didengarkan dan dapat dilihat. Biasanya di dalamnya terdapat kombinasi antara suara, gambar, dan gerakan serta bersifat mengesankan. Pembuatan iklan di televisi diawali dengan rancangan pada storyboard atau sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Oleh karena itu, televisi berfungsi sebagai sarana penghibur, pendidik, dan penyampai informasi. Iklan pada televisi sangat menarik, tetapi membutuhkan biaya yang besar dalam pembuatannya dan penyampaiannya. Nah, anak-anak, contoh televisi atau saluran televisi yang ada di negara kita adalah TVRI ya. Lalu bagaimana dengan contoh iklan elektronik yang ada di televisi? Silahkan kalian saksikan. Ayo, teruslah melangkah dengan hidup baru, bersih bersama. Wings mendukung UNICEF menjalankan program air bersih dan sanitasi serta mengajak masyarakat untuk memulai kebiasaan baru dan sehat. Cuci, 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 biasakan bersih dengan air jernih, alam pun ikut berseri. Mandi, 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 cuci, 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 biasakan hidup bersih dengan air jernih, semesta ikut berseri. Mari biasakan hidup bersih. Sehat di diri, berseri di hati. Iklan internet. Iklan dari internet bersifat interaktif serta dramatis dan ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam, dari yang hanya bersifat visual, hanya bisa dilihat, kemudian audio yang hanya berupa suara maupun gabungan dari keduanya, yaitu audio visual, dapat didengar dan dilihat. Sama seperti kalian ketika menyaksikan iklan dari YouTube, itu adalah contoh iklan audio visual. Biasanya iklan internet itu ditampilkan pada smartphone atau handphone, komputer, dan laptop. Kelebihan iklan dari internet adalah dapat menjangkau wilayah yang luas dengan biaya yang murah, bahkan dapat menjangkau negara lain ya anak-anak. Nah, contohnya di sini ada Hanjuangnet. Di sana iklannya berbentuk banner ya. Bingung mau makan di mana? Nah, itu. Biasanya kalau kalian klik, kalian akan dihubungkan ke situs atau alamat yang berhubungan dengan iklan tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah jelas? Nah, kalau begitu kita lanjut ya ke materi yang berikutnya. Dalam menyajikan iklan elektronik, harus memperhatikan beberapa unsur iklan agar dapat menarik perhatian masyarakat. Unsur iklan elektronik yang pertama adalah perhatian atau attention. Ketika kalian tidak men-skip atau memindah channel ketika iklan, berarti unsur yang pertama sudah terpenuhi ya anak-anak. Kemudian yang kedua ada minat atau interest. Ketika kalian melihat iklan kemudian kalian berminat tentang barang yang diiklankan atau jasa yang diiklankan, berarti unsur yang kedua sudah terpenuhi. Yang ketiga ada keinginan atau desire. Ketika kalian melihat iklan kemudian kalian sangat ingin memiliki barang tersebut, sangat ingin menggunakan jasa tersebut, berarti unsur iklan yang ketiga sudah terpenuhi. Yang keempat ada rasa percaya atau conviction. Contoh ada iklan tentang makanan. Kemudian ketika kalian melihat, kalian berpikir, wah pasti rasanya enak. Kemudian ada iklan minuman. Ketika kalian lihat, wah pasti rasanya segar. Berarti unsur iklan yang keempat sudah terpenuhi.
Yang terakhir adalah tindakan atau action. Ketika sebuah iklan ditayangkan, kemudian kalian membeli produk yang diiklankan, kalian menelpon dan menggunakan jasa yang diiklankan, berarti iklan tersebut berhasil karena membuat kalian bertindak untuk mengkonsumsi barang atau jasa yang diiklankan. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang unsur iklan? Kalau sudah, kita lanjut ya ke materi yang berikutnya. Pada suatu siang, ada 3 anak yang sedang belajar kelompok. Kita diminta Bu Guru mencari pengertian materi. Jangan lupa, kita harus mempelajari zat tunggal. Aku sedang mencari contoh zat campuran di internet nih. Nah, anak-anak, kita akan mempelajari tentang arti materi dan membedakan antara zat tunggal dan zat campuran. Mari kita lanjutkan. Materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Contohnya adalah setiap benda di sekitar kita yang berbentuk padat, cair, dan gas. Zat tunggal. Zat tunggal adalah zat murni yang hanya terdiri dari satu materi saja, bisa berupa unsur atau senyawa. Unsur adalah zat yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi. Contoh unsur yaitu ada H atau hidrogen, O oksigen, dan Fe atau besi. Nah, istilah-istilah tersebut bisa kalian lihat lengkap di tabel unsur periodik. Nanti kalian search di Google ya, terutama di Google Image, kemudian kalian setting hasil pencariannya itu HD. Kemudian yang kedua ada senyawa. Senyawa adalah gabungan 2 unsur atau lebih. Contoh gabungan antara unsur natrium atau Na dan klorida atau Cl membentuk NaCl atau yang kita kenal dengan garam. Nah, untuk lebih jelasnya ada di bawahnya ya. Na plus Cl sama dengan NaCl. Paham ya anak-anak? Nah, supaya kalian lebih jelas, silahkan kalian tulis rangkuman materi zat tunggal ini di buku catatan tematik kalian. Nah, sembari kalian menulis catatan, kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Zat campuran. Zat campuran adalah zat yang terdiri dari 2 materi atau lebih, serta terbagi menjadi zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran 2 materi atau lebih yang tercampur secara sempurna. Contoh sirup, air gula atau air garam, serta susu dan udara di sekitar kita. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambarnya. Untuk yang pertama di atas sebelah kiri yang warnanya agak kekuningan itu adalah air gula. Nah, kalian sudah tidak bisa membedakan kan mana airnya, mana gulanya, sehingga termasuk zat campuran homogen. Begitu pula dengan yang di sebelah kanannya, ada air garam. Air garam sudah tidak dapat dibedakan atau dipisahkan antara air dan garamnya, sehingga termasuk zat campuran yang homogen. Yang terakhir adalah susu. Nah, susu juga sudah tidak dapat dibedakan lagi mana gulanya, mana susunya, atau mungkin kalau susunya dari serbuk, serbuknya sudah tidak kelihatan. Nah, anak-anak, berikut ini adalah contoh dari zat campuran yang bersifat homogen. Berikutnya adalah zat campuran heterogen. Campuran 2 materi atau lebih yang tidak tercampur sempurna. Contoh kopi, air dan pasir, air minyak, dan berbagai masakan sayur. Contoh nih, ada air dan minyak. Kalian bisa membedakan 2 materi yang berbeda. Yang atas berwarna kuning adalah minyak, sedangkan di bawahnya adalah air. Karena tidak dapat tercampur secara sempurna dan kalian masih bisa membedakan materi penyusunnya, maka
Air dan minyak atau air minyak disebut zat campuran heterogen. Berikutnya adalah kopi. Wah, segar sekali ya minum kopi. Kopi di bawahnya terdapat endapan, sehingga masih dapat dibedakan mana air kopi dan mana kopi atau serbuk kopi yang mengendap. Sehingga kopi adalah zat campuran heterogen. Hal ini tidak berlaku pada white coffee ya anak-anak. Yang berikutnya ada sayur sop. Nah, sayur sop itu masih bisa dibedakan materi penyusunnya. Ada air atau kuahnya. Kemudian ada kol, ada wortel, dan berbagai sayuran yang lain. Maka sayur sop termasuk zat campuran heterogen. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa membedakan antara zat tunggal, kemudian zat campuran homogen dan heterogen tentunya. Semoga kalian paham ya. Pola lantai tarian tradisional. Coba anak-anak kalian perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ada sekelompok orang sedang menarikan tarian tradisional. Nah, kita akan menggambar pola lantai yang sering digunakan di tarian tradisional. Gambarlah pola lantai berikut ini di buku tugasmu, kemudian tentukan nama setiap pola lantainya. Nah anak-anak, sembari kalian mengerjakan tugas yang kedua, silahkan kalian pause video ini. Pause video ini sekarang. Urip iku mung mampir ngombe. Nah anak-anak, ada pepatah bahasa Jawa yang tertulis sedemikian. Artinya, hidup itu hanya sekedar mampir minum. Betapa hidup manusia itu sangat singkat. Sesingkat kita mampir minum di warung. Demikian juga kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Sekian pembelajaran dari Pak Rindo. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.